Recording in progress. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di tempat ini. Mari kita memulai ibadah kapel pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kapel pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian untuk kita semua. Ibadah kapel Rabu 25 Oktober 2023, WL Saudari Ika Kristiani, Singer Saudara Andri Silitonga, dan Saudari Jennifer Handoko. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Dr. Monang Sidabutar MTH, musik Saudara Obed, Saudara Yotam, Saudara Ferdi, dan Saudara Damara. Saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian 237, bagi Yesus semuanya. Nyanyian pujian nomor 237, bagi Yesus semuanya, akan kita nyanyikan dua bait. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya.
hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, dan kami mau memulai ibadah kapel kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Hari Sudarma. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian 298, Berita Baik. Nyanyian pujian nomor 298, Berita Baik, akan kita nyanyikan semua baik. Saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya untuk bangkit berdiri. Ku datang dari jauh, diutus Rajaku, dunia fana ini bukanlah rumahku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita baik. Amanat Rajaku agar manusia bertobat dan surga, membuang dosanya, yang taat padanya kan diberi mahkota. Aku bawa berita baik, berita baik, berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Indahlah rumahku di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup sana. Undangan Rajaku itu pun bagimu, aku bawa berita baik, berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Berita baik, berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Kepada Dr. Hari Sudarma dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini
Tuhan izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam dan membuka hati pikiran, roh jiwa kami, agar supaya kebenaran-Mu Tuhan, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, mengubahkan hidup kami semua, untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami, pakai hamba-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, hari ini terima kasih untuk Pak Ketua yang sudah mengizinkan saya untuk ambil bagian dalam ibadah chapel. Saya datang bersama beberapa teman-teman. Ya, saya perkenalkan Pak Hanok Hamadi, dia wakil ketua 1 bidang akademi, silakan berdiri. Ya. Kemudian Pak Riki Suciadi, dia adalah Markom dari SD Baptis Kalvari, dan satu lagi dosen PK kita, nah Ibu Chandra. Ya, kita kumpul sama-sama datang bersama-sama untuk ada pelayanan yang kami lakukan di Semarang dan di Jogja. Dan jadi dari Kamis kita di Semarang sampai hari Minggu setelah ibadah. Kemudian kita lanjutkan acara di Jogja sampai kemarin, ya, sampai tadi pagi kita langsung balik lagi. Sampai kemarin balik lagi ke Semarang, menginap lagi di Semarang supaya pagi-pagi bisa ke sini. Dan saya nggak tahu kenapa lupa sama sekali jam berapa ya mesti datangnya. Jadi makanya akhirnya kita menginap di Semarang supaya pagi-pagi jam 8 bisa ke sini. Ya. Kemudian tadi ada sedikit gangguan, ada rapat yang mesti dihadiri oleh Pak Hanok, sehingga kita ke sini 8:30. Rupanya dekat sekali, cuma 3 kilo ya. Wow, ya sudah, jadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, saya sendiri sekarang tidak lagi tinggal di Indonesia. Saya datang ke Indonesia hanya sekitar 2 bulan. Biasanya setelah 2 bulan saya balik ke US. Saya tinggal di Texas. Jadi ini tanggal 7 November saya sudah kembali ke Amerika. Nanti bulan Februari saya akan datang lagi selama 2 bulan 1 minggu ya di Indonesia. Ya, karena menurut saya sangat penting sekali untuk bisa ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa di kelas. Jadi saya khususkan untuk hadir sekitar setengah semester itu tatap muka dengan mahasiswa dan kenal semua mahasiswa dari muka ke muka. Nah, nanti balik lagi Agustus sampai akhir Oktober atau awal November. Jadi setahun sekitar 2 kali ada di Indonesia. Nah, tapi hari ini kesempatan untuk bisa di sini gitu ya. Wah, terima kasih Pak Ketua. Ya, saya pikir kita semua pernah dengar slogan yang berkata, I have a dream. Siapa yang bilang itu? Ada yang tahu nggak? Dan ini diucapkan terus-menerus, I have a dream. Dan dari I have a dream itu akhirnya adalah yang namanya Presiden Obama. I have a dream yang dicanangkan tahun 50-an oleh Martin Luther King Jr. itu membawa Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi semua orang berpikir I have a dream itu slogannya Martin Luther. Tapi sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, itu bukan Martin Luther. Slogan itu keluar dari satu anak muda yang berusia 17 tahun. Suatu pagi dia bangun tidur, dia bilang gini, I have a dream. Terus kita bilang, ini dreamnya betul-betul mimpi itu. Tetapi menurut saya, I have a dream ini buat Yusuf di dalam pasal 37 kitab Kejadian, betul-betul merupakan visi Tuhan. I have a dream itu menjadi 2 kali dia katakan kepada keluarganya. I have a dream. Saya punya mimpi. Anak muda 17 tahun, saya pikir banyak di antara kalian kayaknya lebih tua dari dia ya. 17 tahun punya visi Tuhan. Dia tahu pasti Tuhan maunya apa. Tuhan mau dia jadi apa. Ini usia 17 tahun. Saya kadang-kadang berpikir, gimana kita-kita yang sudah pada tua-tua nih? Apakah kita hidup dalam visi Tuhan? Atau punya nggak visi Tuhan buat hidup kita?
Kalau kita hidup dalam visi Tuhan, saya percaya visi Tuhan itu tidak mungkin membuat kita terpuruk. Visi Tuhan selalu membawa kita menjadi orang yang luar biasa. Karena kita menjalankan apa yang Tuhan rencanakan untuk dunia ini. Dan kita dimasukkan dalam rencana itu. Kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa di dunia ini, dan Anda sekalian adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan yang luar biasa itu, tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa. Tidak mungkin. Sehingga saya katakan betapa pentingnya kita semua menyadari, kalau kita belum tahu apa visi Tuhan untuk hidup kita, ayo mulai diskusi dengan Pak Ketua, diskusi dengan dosen-dosen. Bagaimana supaya kita memiliki visi Tuhan itu. Sebegitu pentingnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai visi Tuhan, nah yang luar biasanya Yusuf begitu bicara visi Tuhan, dia bilang apa? Dia bakal jadi orang yang luar biasa sekali. Yang luar biasa sekali. Kita tahu cerita Yusuf, dia sampai menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 di seluruh negara Mesir yang menguasai perdagangan seluruh dunia. Ini benar-benar kata bilang yang namanya ya Bill Gates menguasai dunia dengan window, nggak ada apa-apanya dibanding Yusuf. Karena Yusuf menguasai seluruh dunia, seluruh pasar dunia. Semua orang datang ke Mesir untuk belanja, untuk beli makan, supaya dikasih makan oleh Yusuf. Ini loh, hidup dalam visi Tuhan. Jadi gimana? Punya visi Tuhan nggak? Ya, itu yang saya harapkan kita semua yang ada di tempat ini dan ada di online, ayo serius nggak memikirkan apa visi Tuhan untuk hidup saya? Jangan kalah dengan anak muda yang 17 tahun. Nah yang menarik, begitu dia bilang saya punya visi Tuhan, the next berikutnya apa? Jangan khawatir, dibenci saudara-saudaranya gitu ya. Luar biasa ya, kok gimana sih? Kan kita sedang masuk dalam visi Tuhan. Tapi ingat gak yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kita anak-anak Tuhan itu bukan dari dunia ini. Dan dunia akan membenci kita. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang tidak suka kalau kita punya visi besar dari Tuhan. Tetapi itulah perjalanan yang harus kita lalui di dalam mencapai visi Tuhan. Akan ada hardship, kesulitan-kesulitan, akan ada banyak tantangan yang akan kita harus lewati. Ketika Yusuf berkata, ini loh mimpiku yang Tuhan mau, saudara-saudaranya malah akhirnya membenci dia. Tentang prosesnya yang kita mau supaya kita melihat bersama-sama dari Kejadian pasal 37 sampai 50. Jadi saya akan bacakan ya. Kita pulangin besok dong. Ya, saya nggak akan bacakan 14 pasal. Tetapi biar kalian ya ambil waktu untuk membaca lagi sesudah ini. Jadi saya akan melihat bersama-sama apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf selama 14 pasal ini. 14 pasal ini. Terus terang kalau kita perhatikan kitab Kejadian, fokus utamanya ada 14 pasal ini didedikasikan kepada Yusuf. Dari 50 pasal 14 itu bicara mengenai Yusuf. Nah, ketika dia punya visi, maka penempatannya di mana? Nah, ini yang luar biasa. Saya percaya semua kita di sini nih percaya ya bahwa Tuhan yang mau kita di sini, betul ya? Siapa yang di sini jadi mahasiswa masih nggak jelas, bukan maunya Tuhan ada di sini. Bukan rencana Tuhan untuk kalian ada di STBI. Bukan. Saya bilang kalau bukan rencana Tuhan keluar cepat-cepat. Karena kalian sedang lawan Tuhan. Tuhan maunya kalian tidak di sini, tapi kalian ada di sini. Tapi kalau kalian tahu pasti rencana Tuhan dan yakin, kayaknya waktu masuk ditanya ya, kenapa mau masuk STBI? Wah, karena Tuhan bawa saya ke sini. Betul ya? Percaya? Penempatan Tuhanlah membuat kalian ada di sini. Nah, saya katakan penempatan Tuhan itu gak selalu enak loh. Yusuf penempatan Tuhan pertama kali di mana? Di sumur.
Di sumur ya. Mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, tidak jadi dibunuh, dibuang ke sumur. Dari dibuang ke sumur, Tuhan bawa, naikkan, kemudian dijual menjadi budak. Penempatan pertama yang terjadi dalam Yusuf dalam perkembangan visinya Tuhan kepada dia adalah jadi budak. Tetapi ketika dia jadi budak, yang menarik, dia percaya dan yakin bahwa itu bagian dari rencana Tuhan. Dari mana saya tahu? Ada ayatnya. Coba buka Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Sudah ada? Sudah buka? Ayat 20 bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan demikian, dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari pertama jadi budak, dia yakin bahwa itu proses. Dia itu proses yang dia jalankan. Dia bilang Tuhan sudah menetapkan ini semua loh. Sebegitu yakinnya dia, bukan saja dia yakin dengan perkataan yang kita bisa baca dalam Kejadian pasal 50, kita lihat sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf. Ketika pasal 39, ketika dia ada di rumah Potifar, dia nggak ke rumah Potifar, betapa celakanya aku hidupku, sekarang jadi budaknya Potifar. Katanya jadi orang besar, tapi kok sekarang jadi budak? Dia nggak mengeluhkan itu. Silakan baca pasal 39 ayat 1 sampai 5. Jelas sekali nggak ada namanya mengeluh. Nggak tahu mahasiswa kita suka ngeluh nggak? PR-nya kebanyakan, tugasnya terlalu banyak. Apalagi Pak dosen, pusing ya, suruh baca buku, aduh susah. Ya. Sehingga saya berkata dulu, katanya percaya ini penempatan Tuhan. Tapi begitu suruh kasih PR kebanyakan ribut. Kebanyakan kata kamu lagi, bukan kata dosennya. Kata dosennya kurang banyak ya. Ya Pak Robinson ya, kurang banyak nih PR-nya. Tapi mahasiswa bilang terlalu banyak nih. Jadi yang benar yang mana? Kadang-kadang saya berpikir mahasiswa kita sepertinya lebih pintar daripada dosen-dosen ya. Tahu banyak apa enggak gitu ya. Dosennya kurang tahu. Enggak bisa loh. Begitu penempatan Tuhan di rumah Potifar, Yusuf tidak ada mengeluh sama sekali. Karena dia percaya itu bagian dari proses. Ketika dia di penjara, dia nggak mengeluh kok. Nggak mengeluh sama sekali. Ketika teman-teman, 2 orang temannya yang ditolong untuk mengerti apa mimpi mereka, setelah yang satu diselamatkan dan menjadi orang kepercayaan Firaun, dia juga dilupakan. Tapi dia nggak mengeluh. Karena dia tidak hidup dalam visinya orang. Dia tidak hidup dalam kondisi di luar. Dia hidup dalam visinya Tuhan. Nggak ada mengeluh. Nggak ada ceritanya susah hati, baperan, nggak ada. Berjuang. Karena tahu ini adalah penempatan Tuhan. Kalau saudara kalian semua mahasiswa yakin kalian ada di sini adalah penempatan Tuhan, ayo dong sikapi dengan positif. Nggak ada yang namanya dosen itu sengaja menyusahkan kalian kok. Saya nggak percaya itu. Tujuan kita cuma satu, bagaimana mahasiswa menjadi pintar, bagaimana mahasiswa menjadi sukses dalam hidupnya. Amin. Nah, jadi pertama harus punya visi Tuhan ya. Yang kedua, kalau tahu visi Tuhan, maka penempatan Tuhan kita harus yakini. Kalau kalian ditempatkan Tuhan di STBI, inilah yang Tuhan mau. Terima itu dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka untuk dibina. Jangan sampai tambahan dibinasakan, gitu ya. Jangan sampai gitu, nggak bisa. Nah, sesudah 2 hal ini baru kita perhatikan apa sih yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia bisa begitu suksesnya. Perhatikan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun
kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, dibeli jadi apa? Jadi budak. Jadi budak. Jadi waktu jadi budak, Yusuf mengeluh enggak? Enggak, sekali lagi. Enggak sama sekali. Apakah berarti Yusuf senang jadi budak? Nah, kalau senang, ya saya mau bawa pulang kalian 5 untuk jadi budak saya. Saya nggak percaya Yusuf senang, tetapi bukan berarti Yusuf mengeluh. Ya ini yang kita mesti ngerti. Ketika dia percaya penempatan Tuhan, maka ketika jadi budak pun dia bilang ini penempatan Tuhan. Kemudian apa yang dia lakukan? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf punya saudara berapa? 11 laki-laki. Perempuannya berapa? Ada yang tahu nggak? Bisa tolongin saya? Berapa saudara perempuan Yusuf? 1. Nggak tahu. Karena nggak disebutin di Alkitab gitu ya. Berapa banyak anak perempuannya nggak tahu. Ya sebagai anak kesayangan kira-kira dia tahu nggak sih yang namanya cuci piring? Saya ragu loh. Dia tahu nggak yang namanya bersihin rumah? Dengan saudara segitu banyak. Sebagai anak kesayangan dari bapaknya. Dengan kata lain ketika dia jadi budak dia tahu nggak sih apa yang dia harus lakukan? Dia nggak tahu loh. Tetapi begitu dia jadi budak, dia tahu itu penempatan Tuhan. Yang dilakukan pertama adalah belajar. Belajar ngapain? Belajar menjadi yang terbaik. Ini dikatakan nih. Ya, Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bisa berhasil gimana kalau dia nggak belajar? Bukan saja dia belajar, tetapi dia menjadi yang terbaik nih di rumah Potifar. Saya lagi bilang, siapa di sini mahasiswa terbaik? Enggak tahu saya ya. Tapi yang luar biasa Paulus bilang sama Timotius gini, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu rendah karena engkau muda. Ya saya katakan bukan cuma masalah muda, jangan sampai ada orang yang memandang kamu rendah karena kamu miskin. Jangan sampai ada orang memandang kamu rendah karena kamu apapun alasannya. Kemudian Paulus bilang sama Timotius, ini caranya. Jadilah teladan. Kalau teladan berarti kamu harus jadi yang terbaik. Bagaimana cara jadi terbaik? Melakukan apa yang benar, belajar melakukan yang benar. Nah, yang luar biasa Paulus bilang jadilah teladan di antara orang percaya, bukan di antara orang-orang brengsek. Jadi kita semua, saya harus jadi teladan untuk Pak Robinson, saya harus jadi teladan untuk Pak Hanok. Tetapi Pak Hanok harus jadi teladan buat saya. Nah, halo Hanok, silakan ya. Saya minta kamu jadi teladan buat saya supaya saya mengerti apa yang benar dan baik. Kamu bisa bayangkan gak kalau kita semua berusaha seperti itu? STBI jadi seperti apa nih? Wow, semua adu pintar. Adu hebat, bukan iri-irian, tetapi saya mau lebih hebat. Saya mau lebih hebat. Kalau semua berjuang untuk lebih hebat, wah kita nggak pusingin soal ujian tesis, skripsi. Jago-jago banget ini. Nah, menjadi ahli adalah bagian utama untuk kita bisa sukses. Kalau kita nggak bisa mengerjakan apa-apa, kapan mau suksesnya? Siapa yang mau bayar kita? Siapa yang mau mengambil kita jadi dosen? Kalau kita bukan ahli. Sehingga saya katakan untuk jadi ahli kalian harus belajar dan belajar dan belajar. Enggak ada pemimpin yang tidak belajar. Sekali dia berhenti belajar, dia tidak jadi pemimpin lagi. Ketika Yusuf ditetapkan untuk jadi pemimpin, pertama kali yang dalam pikiran dia selalu belajar. Belajar dan belajar. Sehingga dia menjadi orang yang paling, ya semua yang dikerjakan berhasil. Semua yang dikerjakan baik. Bukan saja dia menjadi yang terbaik dalam hal mengerjakan pekerjaannya, tapi dia menjadi yang paling ahli.
jadi paling ahli. Ya, gimana kita mau jadi ahli? Kalau dosen kalian kasih 1 buku, kalian baca 3 buku dong. Cari lagi yang lain, jadi ahli. Percaya nggak? Siapa yang sudah coba? Kalau dosennya kasih PR 1 buku, bacanya 10 gitu. Pengen tahu, jadi tambah pinter nggak? Tapi kalau bisa setengah aja gitu ya. Nah itu nggak bakal sukses lah. Karena kalian nggak akan bisa menang dengan orang yang baca 10 buku. Yang berusaha lebih keras. Harus jadi pekerjaan keras. Harus menjadi yang terbaik. Harus belajar terus. Ya, harus melakukan pekerjaan dengan baik dan harus belajar terus. Oke? Jadi ada 3, visi Tuhan, penempatan Tuhan, jadi yang paling ahli. Cukup nggak jadi yang paling ahli? Nggak cukup. Ya, karena kalau kita percaya penempatan Tuhan, lakukan dengan sukacita dong. Kalau Paulus bilang apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, prinsipnya tetap sama. Karena kita bilang kita adalah budak Kristus. Atau kadang-kadang kita lebih dipermanis. Hamba Tuhan. Baca lagi bahasa Yunani-nya. Di sini ada dosen Yunani 2. Hamba Tuhan itu doulos, budak Tuhan. Kalau budak Tuhan itu artinya apa? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan tuannya. Itu hamba Tuhan. Enggak cukup. Sekalipun kamu melakukan apa yang diperintahkan, tapi kalau kamu terus menggerutu, kepalamu hilang. Pada zaman itu, pada zaman Romawi, hilang kepalamu. Dengan kata lain, tidak cukup kita sebagai hamba Tuhan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan pastikan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah dia tersenyum dengan apa yang kita lakukan? Apakah Tuhan tersenyum dan berbangga dengan apa yang saudara lakukan? Kalau iya, itu jalan sukses loh. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Kalau kalian nggak senang melakukannya, nggak akan sukses. Setiap hari menggerutu, jadi mahasiswa menggerutu, nggak bakal jadi mahasiswa yang terbaik. Setelah lulus, siapa yang mau ambil kita? Kerjanya menggerutu terus. Yusuf tidak sama sekali menggerutu dan dia belajar mencintai pekerjaannya. Gak ada loh dikatakan ya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kenapa? Dia melakukan semua dengan sukacita. Gitu kan ya? Yang keempat, lakukan, belajar mencintai apa yang kalian lakukan. Yang kelima, ya, gak peduli kita seberapa pintarnya, kalau kita tidak membawa perubahan kepada orang lain, kita gak akan berhasil. Hidup kita gak akan sukses. Suksesnya Yusuf itu dimulai dengan keluarga Potifar. Itu suksesnya dia. Kemudian Tuhan pindahkan dia ke penjara. Kira-kira lebih banyak mana? Penjara apa keluarga Potifar? Penjara, apalagi penjara Firaun ya. Salah kasih minum aja masuk penjara ya Pak Vincent ya. Nah, di penjara ngapain dia? Pengaruh. Bagaimana dia mempengaruhi seluruh penjara itu dan membawa perubahan yang luar biasa di penjara. Sampai akhirnya Tuhan tempatkan dia menjadi Perdana Menteri, mengurus bukan cuma keluarga Firaun tetapi negara Mesir. Enggak cuma negara Mesir tetapi akhirnya dia menguasai seluruh dunia. Pengaruh dia, kesuksesan Yusuf adalah membawa perubahan kepada dunia. Tidak hanya Mesir. Mau tahu berapa suksesnya kita ketika mengikuti rencana Tuhan? Kita bawa perubahan kepada dunia loh. Itu akhirnya nilai sukses kita adalah berapa besar sih pengaruh kita, keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan terhadap orang lain. Dan yang kelima saya bilang, ini yang paling disukai oleh kebanyakan setiap kali saya khotbahkan mengenai Yusuf ini, menghasilkan uang.
Ya, bisa nggak saya ke sini tanpa uang? Nggak mungkin ya. Jalan kaki bisa sih, tapi nggak tahu kapan sampainya. Kalau apalagi dari Amerika nggak bisa sih, mesti berenang. Kayaknya nggak nyampe lah. Apalagi di Texas itu di other side of the world gitu ya. Di belahan bumi yang betul-betul sebelah di balik Indonesia nih. Nggak mungkin. Persoalan kita dengan uang adalah kebanyakan kita taruh uang menjadi yang utama. Daripada visi Tuhan, uangnya dulu. Kita lihat uangnya. Kita mau kerja, berapa duit? Semua kita ukur dengan uang. Saya bilang, sejauh kita hanya memikirkan bagaimana berapa jumlah uang yang kita dapatkan, yang 5 ini kita nggak pernah pusingin. Dan kita nggak akan lakukan. Nggak akan lakukan. Visi Tuhan nggak penting, yang penting uang. Penempatan Tuhan nggak penting, yang penting uang. Ya, menjadi yang terbaik gak penting, yang penting uang. Semua kita buang demi uang. Dan biasanya ketika kita lakukan seperti itu, yang kita kumpulkan uang recehan. Tahu uang recehan? Ya. Mau dapat satu yang merah aja udah bingung. Oh, saya ada yang biru nih, gitu ya. Mau dapat gini aja udah bingung ya. Saya coba nyari sih dari pagi nggak dapat, nggak ada yang buang soalnya. Ya, dan sayang sekali saya katakan banyak sekali anak-anak muda pikirnya cuma ini aja. Bukan melakukan yang 5 yang utama. Kalau uang menjadi dasar utama kita, 5 yang dari sisi yang penting sekali dalam kesuksesan tidak akan kalian lakukan. Tapi yang luar biasa, kalau kalian lakukan yang 5 ini seperti yang Yusuf lakukan. Uang itu gak ada masalah. Yusuf punya uang gak? Yusuf punya uang nggak? Nggak punya. Tapi apa yang Yusuf butuhkan yang dia nggak punya sebagai perdana menteri? Oh, dia nggak perlu cari uang kok, uangnya udah ada. Dia mau beli apa juga ada, dia mau apa juga dapat. Ketika dia fokus ke 5 ini, yang 6 itu dapat loh, datang sendiri. Mana yang lebih enak? Dikejar anjing atau ngejar anjing? Siapa yang pernah dikejar anjing? Siapa yang coba nangkap anjing? Gampang nggak? Saya bilang segala sesuatu yang 4 kaki itu susah dikejarnya ya. Tikus saya susah dikejarnya. Ini 4 kaki nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Susah dikejarnya. Semakin dikejar semakin cepat larinya. Tapi kalau kalian dikejar ini, kalian dapat nggak? Ketangkep nggak? Iya. Jadi kenapa pusing dengan uang sih? Lakukan aja yang 5 yang utama ini, maka uangnya datang sendiri. Ya, saya nggak mengatakan bahwa saya kaya raya dan sebagainya karena mengikuti pola yang saya baca dari kitab Kejadian. Ini diberikan dalam kitab Kejadian loh, bukan kitab Wahyu. Di awal kitab kita dikasih tahu ini loh jalan sukses. Tapi kenapa kita susah sekali ngikutinnya sih? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang waduh, duit susah. Tambah dikejar duit susah. Ya udah, akhirnya ya karena fokus kita salah. Ayo, bereskan hidup kita kepada apa yang Tuhan tetapkan, ajarkan lewat kehidupan Yusuf ini. Ya terus terang saya katakan saya jadi hamba Tuhan ya. Memang hamba Tuhan kan hidupnya pas-pasan ya. Pas mau ke Amerika ya bisa gitu loh. Pas mau beli mobil ya ada gitu kan ya. Itu ya, kan nikmatnya gitu kan. Saya nggak kaya raya tetapi ya pas mau ke Semarang ya ada dananya gitu ya. Pas harus berangkat ke Amerika ya ada uangnya. Pas mau beli rumah ya Tuhan sediakan uangnya gitu kan ya. Saya mengatakan bukan dengan kesombongan tapi saya bilang ini prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan pada kita dari kitab Kejadian sebagaimana kita bisa sukses jadi anak Tuhan. Kita semua bisa loh. Ayo perspektif kita yang mesti dirubah nih. Paradigma berpikir kita nih. Kesampingkanlah soal uang. Biarkan uang yang cari kita. Biarkan uang yang cari kita. Daripada kita pusing cari uang. Amin. Ya gimana? Mau dapat uang yang gampang? Tuh gak ada uang gampang. Kalau udah sampai taraf kalian menjadi super ahli, uang itu gampang. Karena uang yang kejar kalian. Tapi kalau kalian apa aja gak bisa,
Ya, nggak tahu UMR Jawa Tengah ini berapa sih? Berapa sih UMR, saya nggak tahu tuh. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan GM dari hotel yang ada di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja. Ya, itu yang S1 jadi DW tahu ya? Daily worker, pekerja harian lepasan. Ada kerjaan dibayar, gak ada kerjaan gak dibayar. Itu S1. Mau jadi full time aja susah. Dan saya gak berharap kita nih lulusan STBI kayak gitu. Lulusan STBI kayak gitu, gak mau saya. Tapi gak akan terjadi kalau kita gak berusaha seperti yang diajarkan firman Tuhan. Bagaimana Yusuf melakukannya, menjadi orang yang sukses. Amin. Gimana mau sukses? Mau uang nyari kamu, apa kamu mau cari uang? Maunya sih gitu, tapi harga yang mesti dibayar untuk dikejar uang yang kita seringkali nggak mau bayar. Paham? Hari ini kita belajar dari kitab Kejadian, bagaimana supaya hidup kita seturut dengan visinya Tuhan, dan nggak mungkin visi Tuhan membuat kita terpuruk. Saya yakin percaya visi Tuhan adalah selalu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada kemuliaan Tuhan kalau kita terpuruk hidupnya porak-poranda. Yang ada adalah celaan dari dunia. Saya nggak percaya itu menjadi rencana Tuhan. Saya nggak percaya juga social gospel, ya teologi kemakmuran tuh omong kosong buat saya. Tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa hidup dalam visi Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena Yusuf menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan membuat hidupnya berhasil. Berhasil bukan saja di mata manusia, di mata dunia, tapi berhasil di mata Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena ada firman yang mengajarkan kami. Biarlah firman ini juga mengubahkan kami menjadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berhasil karena kami tahu bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kami. Dan kami mau taat kepada tuntunan Tuhan dan rencana Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Dr. Hari Sudarma untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kapel pada hari ini. Mohon dengan kasih Dr. Eko Wahyu Suryaningsih untuk menutup kita dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kasih Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kami dan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Sungguh kami dimotivasi untuk sungguh-sungguh memikirkan, melakukan kehendak dan visi Allah dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan Bapak Dr. Hari Sudarma yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua juga diberkati. Dan saat ini kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya, biarlah Tuhan juga memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, amin. Nyanyian pujian nomor 362, doa nikmat akan kita pujikan. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta
dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kapel telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.